itu secara singkat saya sampaikan bahwa ini dakwah, ya, dan saya meminta teman-teman NWDI, pengurus wilayah untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mengajak untuk bersama-sama bergabung ke Partai Persatuan Indonesia di masing-masing tempat. Dan yang saya maksudkan mengajak itu bukan hanya kepada warga NWDI, tapi kepada semua masyarakat. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan Pak Dr. Saiful Hamdi, yang tentunya kita akan membahas dan berdiskusi terkait dengan dinamika politik, sosial yang sedang berkembang dan hangat menjadi pembicaraan publik baik di NTB maupun di tingkat nasional. Nah, kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi ini kita akan berdiskusi terkait dengan perkembangan terbaru ini, TGB, Perindo dan NWDI. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu Ormas NWDI menggelar Hultah ke-87 di Pancor, dan ada satu momen yang cukup berbeda dalam Hultah tersebut, di mana hadir para petinggi DPP Perindo, termasuk TGB juga sendiri. Dan selepas acara Hultah tersebut, TGB mengumpulkan seluruh jajaran kader, struktur dan pengurus NWDI yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dalam silaturahmi dan pertemuan tersebut secara eksplisit dan gamblang, TGB sebagai Ketua Umum PB NWDI menginstruksikan dan mengarahkan kepada seluruh kader dan struktur Ormas NWDI baik di NTB dan di seluruh wilayah di Indonesia ini untuk bergabung dan berkontribusi bersama untuk memenangkan Perindo pada pemilu 2024. Nah, kalau kita lihat tentu ini menjadi pernyataan pertama TGB, begitu bisa kita bilang, pasca beliau menjadi Ketua Harian Nasional, yang secara gamblang dan secara eksplisit mengarahkan seluruh kader, pengurus dan struktur Ormas NWDI ini untuk bergabung dan berikhtiar secara bersama-sama memenangkan Perindo pada pemilu 2024. Nah, ada dua poin yang akan menjadi titik pembahasan kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Poin yang pertama adalah kita akan coba berdiskusi seperti apa posisi nanti Ibu Rohmi, Siti Rohmi Jalilah dan Pak Lutfi sendiri di Partai Nasdem, karena bagaimanapun dua ini adalah tokoh penting juga di Ormas NWDI, dan mereka juga posisi saat ini berada pada partai yang berbeda, yaitu Partai Nasdem. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah, seperti apa nanti kita melihat sehingga ada muncul pernyataan dari TGB yang mengarahkan, yang menginstruksikan secara lugas dan tegas kepada seluruh jajaran kader dan struktur NWDI untuk memenangkan Perindo 2024. Dengan sudah ada pernyataan lugas dari TGB sendiri, seperti apa Abang melihat nanti masa depan dua tokoh ini di Partai Nasdem? Apakah keduanya ini akan tetap bertahan di Partai Nasdem hingga usainya pemilu 2024 begitu? Ataukah mungkin kedua tokoh ini, Ibu Rohmi dan Pak Lutfi, akan memutuskan untuk mundur dari Nasdem dan bergabung ke Perindo mengikuti jejak TGB gitu, Bang? Ya, Mas Yani, alhamdulillah hari ini kita memulai podcast kita yang hampir 2 bulan. Agak vakum ya. Agak vakum ya karena kesibukan masing-masing. Saya sangat sibuk juga kemarin ini memang. Catatan saya begini, sebelum kita membahas tentang bagaimana dampak ya
dari kebijakan ataupun langkah politik TGB yang memilih berlabuh ke Perindo terhadap dinamika pilihan-pilihan yang ada di jamaah NWDI. Saya kira ini menjadi polemik, bukan menjadi polemik, menjadi isu hangat juga ya, yang menurut saya tidak gampang untuk dipecahkan. Tetapi Mas Yani, saya ingin mengatakan begini, bahwa kita perlu memberikan selamat dulu kepada TGB yang sudah menjadi ketua harian ya. Ketua harian di Partai Perindo, dan saya kira ini posisi yang sangat strategis dalam sebuah partai politik. Jadi kalau banyak suara-suara yang sumbang di luar ya, melihat kebijakan TGB yang berlabuh ke Perindo, ada yang menganggap bahwa ini partai ya macam-macam lah ya, partai di belakangnya ada naga, ada apa, partai yang mungkin ada identitas keagamaan yang disinggung. Tapi saya ingin katakan bahwa partai itu tidak punya agama. Ini saya kira edukasi politik yang perlu kita berikan kepada masyarakat. Karena yang memberikan agama ke partai itu adalah manusia, orang-orang. Jadi partai tidak punya agama. Dan saya melihat bahwa kebijakan ini sangat artinya langkah TGB ini sudah langkah maju ya, karena belum banyak tokoh-tokoh NTB yang memegang peran penting di sebuah partai politik. Paling tinggi paling hanya jadi ketua wilayah. Ketua wilayah, ada juga di DPP, tetapi tidak sestrategis yang dipegang oleh TGB sekarang. Tetapi di balik itu Mas Yani, ini yang menjadi persoalan sekarang. Karena Perindo ini masih di bawah ambang batas parlemen, bagaimana kemudian tanggung jawab besar ini dipegang oleh sosok TGB. Nah, sementara di sisi lain bahwa NWDI yang menjadi gerbong ya, salah satu gerbong yang dipimpin oleh TGB sendiri selain Persatuan Alumni Al-Azhar, ini kan baru-baru ini ya, mungkin 5 bulan kemarin ya. Kalau tidak salah Ibu Rohmi dilantik menjadi ketua wilayah. Dan tentunya kondisi ini menjadi PR besar lah buat elit-elit NWDI untuk menegosiasikan ini sebenarnya mau dibawa kemana jamaah ini. Nah, kalau kita bicara sosok Mas Yani yang menjadi figur sentral di NWDI ya TGB. Yang lain ini kan ya kita anggap jamaah walaupun mereka sama-sama zuriat, tetapi TGB ini menjadi simbol. Jadi tanggung jawab besar ini apakah bisa diemban sendiri oleh sosok TGB tanpa melibatkan kader-kader di bawah. Sebagai contoh kemarin saya lihat ketika saya hadir di Hultah NWDI ya, saya coba melihat bagaimana perkembangan situasi politik, kemudian apa wacana-wacana yang berkembang, memang tidak ada sama sekali bendera partai. Ya, itu benar itu. Ya, kalau Hultah yang dulu ya ada bendera Nasdem ya. Ya termasuk di muktamarnya NWDI yang pertama ya. Jadi ada bendera Nasdem penuh. Tetapi sekarang bendera Nasdem tidak ada, bendera Perindo pun juga belum muncul yang saya lihat ya. Yang ada hanya spanduk Perindo, itu pun ucapan yang terpampang ya, ucapan selamat, dan itu memang terpasang di rumah Tuan Guru yang saya lihat dan di arena Hultah ya. Nah, ini menarik, apakah kemudian ini ya semacam untuk menjaga-jaga ya supaya yang satu juga tidak sakit hati begitu. Artinya ketika Perindo dimunculkan nanti Nasdem bagaimana kan? Cuman begini Mas Ani, kondisi di NWDI ini menurut saya sebagai akademisi, NWDI ini kan tidak sebesar Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi elit-elit kita yang punya kapasitas, yang punya SDM ini kan memang banyak numpuk di Lombok NTB. Seharusnya kan bisa tersebar lah di berbagai wilayah dengan keberadaan teman-teman kita di daerah-daerah lain. Nah, ketika elit-elit kita terbatas SDM-nya, apakah dengan membagi kaki di dua partai ini langkah yang tepat? Ini pertanyaan kita Mas. Atau justru mereka cukup konsen pada satu partai dan membesarkan itu? Saya kira secara psikologis ya, secara kebatinan juga mungkin ini lebih lebih negotiable lah, lebih rasional lah begitu menurut saya, daripada kemudian berdiri di dua partai dan sementara SDM-nya itu aja. Kan tidak banyak juga elit-elit kita ini, sangat terbatas. Beda dengan NU yang sebagian ke Golkar, sebagian ke PDIP, ada yang ke Nasdem, ya, jadi banyak sekali. Tetapi kalau NWDI ya
saya kira SDM-nya masih terbatas dan TGB menjadi figur sentral. Saya idealnya memang Mas Ani bahwa teman-teman elit NWDI termasuk juga jamaahnya seharusnya tetap artinya mengikuti TGB ya, sambil ya. Kalau misalkan sekarang dengan posisi Ibu Rohmi dengan Pak Lutfi ya, seandainya di dua kaki ini kan ada hitung-hitungannya juga Mas Ani. Kalau misalkan mereka tetap di Nasdem, otomatis kan ada dua partai yang dikelola di sini. Memang ada isu yang coba saya dapatkan kemarin bahwa target besar TGB memang bukan di NTB tetapi di daerah lain. Karena NTB ini suara kecil, berapa persen sih sumbangan suara NTB ke Perindo misalkan. Ya tetapi jangan lupa ini simbol juga gitu kan. Barometer. Kalau misalkan dapat 2 juta suara di NTB kan luar biasa Mas Andi. Ya kan? Nah, artinya bahwa kondisi ini memang harus dikelirkan. Kalau idealnya menurut saya itu harus di satu partai. Seandainya di dua partai pun, ya tentu dengan konsekuensi yang ada dan tidak selamanya negatif. Misalkan nanti bisa saja Nasdem itu menjadi partainya Ibu Rohmi untuk maju di pilkada dan itu meringankan kerja politik mereka untuk konteks NTB. Ya. Tetapi untuk pemilu, nah bagaimana kemudian keberlanjutan Perindo ini? Yang menjadi taruhan besarnya adalah tahun berikutnya. Nah, dengan kondisi seperti yang Abang paparkan tadi itu, apakah kemungkinan besar kalau dalam perkiraan atau analisa politiknya Abang, Ibu Rohmi dan Pak Lutfi akan bertahan di Nasdem ataukah akan ikut jejak TGB bergabung ke Perindo dengan asumsi-asumsi tadi itu, Bang? Kalau saya mungkin ya, saya prediksi ke depan ini mereka akan pasti bergabung ke Perindo. Ya, menurut saya, menurut naluri politik saya bahwa mereka akan bergabung ke Perindo. Karena bagaimanapun ini kan anggaplah mereka ini satu rumah, satu rumah. Kemudian beda pilihan. Saya kira ini sangat complicated Mas Andi. Belum lagi kita mengorganisir jamaah kita di bawah ini bagaimana kemudian dua kepentingan ini harus bentrok gitu loh. Misalkan dalam pemilihan anggota dewan. Misalkan Perindo ya pasti menjual nama TGB di sana beliau menjadi ketua harian. Dan seandainya kemudian mereka harus clash dengan tokoh-tokoh yang lain kader-kader NW yang lain yang ada di Nasdem ini kan menurut saya tidak elok. Jadi kalau pandangan saya mungkin saatnya nanti ya Mas Ania, saya tidak tahu juga kalau apakah Ibu Rohmi masih bertahan dan Pak Lutfi bertahan. Memang ada kabar informasi yang menyatakan bahwa mereka sudah dipanggil oleh Surya Paloh dan menyatakan tetap komitmen di Nasdem begitu. Tetapi kan menurut saya ini gejolaknya pasti besar begitu di bawah itu. Dan yang kemudian yang menjadi pertanyaan saya juga kemudian ini kan ini baru pertama kali mungkin lah kalau saya lihat sendiri mungkin ada pernyataan yang video TGB TGB yang secara lugas dan tegas di depan struktur dan kader pengurus NWDI seluruh Indonesia meminta dan menginstruksikan seluruh struktur dan kader NWDI ini untuk bergabung dan memenangkan Perindo. Nah, kalau kita flashback sebelum-sebelumnya, baik ketika TGB di Demokrat, di Golkar, hampir tidak pernah ada pernyataan seperti itu begitu. Dan ini baru pertama kali secara tegas. Tapi ada satu poin Mas Andi, saya sempat lihat video beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa ini adalah ruang dakwah. Ini menarik. Karena bagaimanapun ketika beliau di Perindo dengan kekuasaan yang sangat besar yang diberikan oleh Haritanu, ini kan ada dua kepentingan yang bisa menemukan titik temu. Bisa saja orang Perindo akan banyak berhijrah ke NWDI, kemudian NWDI ya memang harus di Perindo begitu. Jadi saya kira sangat wajar lah seorang ketua umum menginstruksikan ketua wilayah yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Kita tahu kan NWDI ini hampir di semua provinsi. Mereka punya cabang Papua, Kalimantan, Sulawesi, belum lagi di Riau. Ini kan banyak sekali Mas Andi. Nah cuman kan persoalannya saya lihat ada semacam ethnic boundary ini yang menjadi PR besar di NWDI maupun di Nahdlatul Wathon. Pengurus-pengurus NWDI ini kan masih banyak orang-orang kita yang merantau di sana, bukan orang luar. Ini saya kira ethnic boundary ini harus kita pecahkan, harus kita harus bisa melewati itu.
Bila perlu menarik teman-teman di luar ini ikut bergabung di NWDI yang sekaligus bisa bergabung di Perindo. Tetapi bisa jadi Mas Yani dengan keberadaan TGB di sana akan banyak tokoh-tokoh Islam. Ini prediksi saya ke depannya. Akan banyak tokoh-tokoh Islam yang akan mengikuti TGB. Kita bisa bertaruh nanti. Dan kemungkinan ya karena mereka mengikuti jejak TGB, mereka akan bergabung dengan NWDI. Saya kira ini ada hubungan simbiosis mutualistis ya antara Perindo dan NWDI gitu. Perindo dan NWDI, dan ini harus bisa diracik Mas Yani supaya menjadi menjadi material yang bisa dikapitalisasi. Nah, pertanyaan terakhir saya Bang, meski memang TGB adalah Ketua Harian Nasional Perindo begitu, kira-kira pada pemilu 2024 ini khususnya kita bicara di NTB ya, apakah nama besar TGB akan bisa dikapitalisasi oleh Perindo untuk bisa memenangkan pemilu di NTB? Ya, artinya mereka bisa menempatkan kadernya lah baik di DPR kabupaten maupun di DPR provinsi gitu. Ya kalau menurut saya ini sebuah kewajiban buat teman-teman NWDI untuk mendukung Perindo. Karena bagaimanapun ketika suara Perindo anjlok di NTB, NTB kan simbol Mas Yani. TGB menjadi gubernur, beliau punya nama besar di sini. Bayangkan kalau misalkan Perindo tidak punya suara yang signifikan di sini, ini kan menjadi pertaruhan nama TGB juga. Pertaruhan nama TGB, kemudian bisa saja ini kan memberikan kesan yang buruk terhadap Perindo itu sendiri ketika mereka gagal. Artinya tokoh NWDI sendiri gagal dalam mengajak jamaahnya ikut bergabung di Perindo. Jadi kalau bahasa agamanya ya mungkin wajib walaupun wajib dalam artian di sini bukan wajib dalam konteks fikih tetapi ada keharusan teman-teman NWDI untuk membesarkan dan memenangkan Perindo. Ini yang saya lihat. Iya, siap kalau gitu Bang. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa lagi di New Perspektif dengan tema dan diskusi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.